Oke, kita akan coba membuka data. Pelatihan pertama, kita coba buka data itu. Data pelatihan, Citra, kemudian kita akan membuat data pelatihan dan new file. Jalan feature tipe polyline, kemudian edit project national grid Indonesia, kelompok berada di 50.1. Oke, dan klik OK. Ini informasi jelas, kemudian OK, cas terbentuk. Coba kita warnanya rubah. Oke, kita digit jalan start preview. Start, klik create feature, jalan file. Kita mulai dari ya. Oke, kita terus di jalannya. As jalan ya. Kita digit as jalan semuanya, as jalan. Akhirnya kita double klik atau di finish sketch. Kemudian jalan yang kedua di sini awal as jalan. Lihat zoomnya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Oke, seperti ini dulu lah. Kita digit. Kalau memang luruskan aja. Kalau seandainya memang dia belok, verteknya harus diperbanyak ya. Iya, kita perbanyak verteknya. Kemudian kita akhiri di. Nah, ini ngaruhnya dari snap yang diaktifkan. Nah, yang ini juga karena snap diaktifkan, maka dia akan terbentuk as jalan vertek. Dia akan di ujungnya di snapnya. Dan kita teruskan digit jalan. Oh, terus sampai panas, sampai pagi. Ya, dua klik. Ini masih ada jalan. Klik awal, awas, kita harus digitnya di as jalan. Oke. Terus kemudian kita teruskan sama Mang Epot. Ya, terus kita di as jalannya aja. Oke, kita di as jalan, ketemu dengan jalan gede lagi. Kita masukin ke pertemuannya sampai dia menyentuh as jalan di edge. Klik ujungnya menyentuh sesuatu. Oke, kita langsung tambah lagi. Ini ada di perbatasan pertigaan ya. Kemudian kita dapat lagi. Klik sampai ujung as. Oke. Ada lagi jalan tidak? Ini gang kecil. Bisa kita buat juga kalau mau. Sampai di ujung, klik. Jalan kecil nih. Kita ketemu dengan jalan ini. Matiin dulu, double klik. Ini ada jalan dari sini. Yang itu orang desa nanti biar aja ya. Ini jalan sudah terbentuk seperti ini. Jalannya udah ada. Kemudian ini masih ada sedikit-sedikit. Kita mulai lagi. Kita coba. Ya.
Kita cari jalan-jalan ke Mataram, boys. Ini ada sedikit lagi adenan. Ini, ya silahkan digit lagi. Kemudian kita cari lagi di sini. Masuk lagi. Maaf, ini ada gangguan teknis dari Mas Adenan sama Bu Ernir. Iya, kita cari jalan terbaik. Nah, ini adalah salah satu jalan terbaik. Kemudian karena dalam ArcGIS kita lihat di jalan itu penuh atribut. Nah, ini masih belum ada apa-apa kan? Nah, jadi kita akan menginformasikan objek tersebut dalam beberapa field. Ini terdapat 12 record. Select. Oke. Kita akan membuat field dulu caranya, tapi jangan lupa ini setiap pekerjaan kita stop. Untuk membuat field kita stop. Oke, kemudian kita add select. Kelas berupa teks 15. Ini kemudian alamat teks 50 cukup. Ini banyaknya karakter. Kemudian kondisi jalan teks. Kemudian status jalan, apakah status tersebut masih bujang ataukah masih janda ataukah masih perawan. Kemudian jangan lupa panjangnya juga harus kita perhitungkan. Buat aja long integer precision. Ini ada 12 record. Kita buka ya, kita tutup. Ini 12 record, maksudnya itu dari kita coba start edit lagi. Kita akan coba mengedit. Dan ini ada 12 record, 1 record, 2, 3, 4, 5. Di ArcGIS semua data ini harus terpotong. Bagaimana cara memotong jalan ini menjadi yang bersilangan itu harus terpotong. Kita select jalan yang akan dipotong, kemudian kita pilih split tool. Klik di sini di persimpangan ini, jangan lupa snapping-nya harus diaktifkan. Klik, nah, dia sudah terpotong. Oke, ini juga sama, kita klik yang akan dipotong, kemudian kita pilih split tool, kita pilih lagi, objek yang akan dipotong, kita klik split tool. Oke, ini adalah proses satu-satu, bapak-bapak ya. Bagaimana supaya cepat? Kita akan menggunakan tool yang lain. Kan banyak tuh belum terputus ya, belum terpotong kan? Nah, kita pakai cara yang terbaru, cara otomatis. Kita select semuanya, kemudian kita pilih plain lines. Oke, kita klik di sini, klik, kemudian berapa toleransi? 0,01 meter. Oke. Nah, lihat, mereka sudah terpotong secara otomatis. Jadi nggak perlu menggunakan split tool. Kita lihat yang lain. Ini masih ada yang terpotong, ini belum terpotong semuanya. Oke. Kalau gitu kita pilih aja semuanya. Ya. Kemudian kita pilih lagi plain list. Oke. Ini objek sudah terpotong. Kemudian kita save dulu. Kita lihat berapa record sekarang. Tadi 12 record, sekarang ada 33 record. Itulah yang benar. Bahwa dalam satu informasi garis ini nanti akan dibuatkan kelasnya apa, alamatnya di mana, kondisinya bagaimana, statusnya apa, panjangnya berapa. Oke, kita save. Kita sudah mempunyai sebuah beberapa garis jalan, segmen jalan. Sampai yang terkecil juga bisa kita hitung.
Oke, kemudian kita coba, kita lanjut dengan membuat garis polygon new. Kita buat lagi di file bidang, kemudian ke feature tipenya kita buat polygon karena di bidang tertutup, projection, national grid Indonesia, kemudian 5001. Oke, sudah masuk sistem koordinatnya. Oke, kenapa muncul ini, muncul di CS 6 DCS DGN? Kenapa? Karena layer yang berada di sini berada di posisi bintang bujur. Coba kita lihat. Kita lihat di koordinat sistemnya. Lihat. Nih, dia berada di koordinat bintang bujur, sedangkan data kita itu adanya di TPM3. Oke, kita lanjut ke membuat bidang. Kita save dulu pekerjaan yang tadi, kemudian kita stop dulu. Oke, kemudian dari bidang ini diklik bidang, kemudian editor, continue. Kita akan membuat bidang, misalnya bidang rumah. Kalau saya kelihatan rumah. Dan kita di sini editing ada create feature, kita keluarin, klik bidang, klik polygon. Kita akan membuat batasan kebun. Klik awal di sini. Oke, klik awal batas kebun. Mungkin di sini. Oke, biar ketika dia nyampe di jalan, karena dia harus nempel ke jalan dan mengikuti alur jalan, kita pakai trace. Klik trace, kemudian kita tempelkan garis di sembarang tempat yang sesuai dengan wilayah dia, kemudian kita tarik tanpa dipegang apa-apa. Kalau saya akhirnya di sini, kita klik kiri, klik. Untuk melanjutkannya kita pakai lagi stretch segment. Kita ikutin batas kebunnya seperti apa. Jadi ini batas kebunnya. Akhir kita klik kanan, finish sketch. Ini dan kita buat juga sawah. Klik awal, kemudian sebelah sini batasan sawah. Oke, batasannya seperti ini supaya nempel dengan objek yang ada. Kita pakai trace lagi, klik di tempat yang memang itu area sawah dan kita ikutin, berhenti dulu, kemudian kita pen atau mouse tengah kita pijit di drag, kemudian kita lanjutkan. Tadi yang terakhir di warna merah, kita lanjutkan, double klik, kemudian yang lain supaya tidak pusing, warna kita rubah dulu, fill colornya, color outline-nya pakai warna kuning mungkin ya, paling satu seperti ini. Kita seleksi ini kita hilangkan di sekarang. Ini kita akan coba digit untuk kebun. Kita create feature yang ada di sebelah kiri, klik polygon untuk trace awal, ikutin yang udah ada, kita tarik terus, klik di sini, ikutin lagi pakai stretch, zoom, nah, supaya tidak pusing di snapping, kita snapping dihilangin dulu.
supaya tidak nempel kemana-mana, supaya cepat. Oke, terakhir double klik di sini, double klik. Ini sawah, pakai trace lagi, ujung awal, kita tarik sawah sampai sini, pakai strike, kita ikuti sawah sampai sini, double klik. Nah, ini ada kebun sedikit, kita buat lagi. Sampai mana pun, sampai sini kita buat kayak kebun. Terakhir buat ini ada sawah. Karena ini ada dua objek, kita di sini aja di awal pakai track, kita ikutin atas ujung, klik, ikutin lagi nih step. Ujung gambar ini kan masih sawah, ujung awal masih sawah, di sini, klik. Dah, sawah selesai. Bagian bawah sedikit sawah, sama di sini pakai press lagi, klik di sini, kita sampai kemana sawah, ujungnya di sini, klik, dan stretchnya kita ikutin dia. Interpretasi ini mengira-ngira dengan sawah. Terakhir berklik. Ini kebun kan, semuanya kebun, berhubungan dengan pemukiman. Kita mulai dari awal. Apa-apa terus kita buat kebun. Area kebun kita dijilid semuanya. Sampai ke sini mungkin pakai text, klik di awal, ikutin ini jalan ke bawah, terus ikutin, klik dulu, matiin, di pen, di zoom, di drag, kemudian kita ikutin lagi sampai ke atas, masuk belok ke kiri, di ujung kita double klik. Ini sawah kalau tidak ada acuan untuk nempel, kita pakai strike. Ini yang lainnya adalah area permukiman. Ini area permukiman yang lainnya kan, kita harus mendigit juga area pemukimannya di sini, awal di sini kan. Ikuti jalan, pas ikuti jalan, matiin dulu, pen, terusin, terus ujung berhenti dulu, pakai stretch, terus ujung. Nah, dia kan ada objek yang bisa kita ikutin, bisa pakai stretch. Ujung matikan lagi, kemudian pakai segmen. Dan menganggap kita ini semuanya pemukiman, di sini klik kanan, finish kan. Oke, kita sudah terbentuk beberapa bidangan, beberapa cetak guna lahan ini apa. Oke, tapi kita belum membuat struktur database di sini kan. Oke, pekerjaan kita save dulu, stop, kemudian kita buat open atribut untuk membuat struktur database. Satu jenis, buat jenisnya apa, berupa teks 15 saja. Kemudian yang kedua, nama atau
fungsinya teks. Oke, kemudian jenisnya fungsi teks juga. Kemudian kita masukkan juga luasnya dalam hektar atau meter persegi, misal meter persegi. Kita buat gelong. Oke, kemudian kita akan mengisi objek ini. Lihat di print bidang, ini semuanya sudah terbentuk. Jenisnya apa, namanya siapa, fungsinya apa, nanti luasnya berapa. Kita akan isi, coba satu-satu. Kita aktifkan dulu. Oke, kalau ini sama, ini kan kebun. Ini tulis di sini jenis kebun. Namanya kalau tidak punya nama biarin aja, kebun kelapa misalnya. Kelapa atau campuran. Ini juga kebun. Ini kebun, kalau banyak bisa pilih satu, pakai shift, pilih satu yang lagi, ini klik ini kebun kan, ini juga kebun, ini sawah, udah dua. Kalau dua di atribut kita pilih satu, dua objek itu, kemudian tulis di sini di jenisnya kebun. Enter. Ketika kita klik ada kebun, fungsinya nanti tinggal isi. Tinggal sawah, ini kan belum ada sawah. Sawah 1, 2, 3, ini sawah juga 4, ini sawah 5. Objek ini kita pilih, kemudian kita tulis keterangannya sawah. Nah ini satu lagi yang besar, ini adalah permukiman. Permukiman, betul, permukiman, bukan pemukiman, permukiman. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian kita save, setiap pekerjaan kita save. Kemudian kita pengen tahu apa itu di dalamnya, kita aktifkan properties. Lalu kita buka labelnya. Nih, label production in this layer kita aktifkan. Apa yang kita akan munculkan adalah jenis, warnanya merah misal, pot, kayak ini 8. Oke, muncul di sini kebun, sawah, kebun, permukiman. Oke, kemudian untuk memperlihatkan di warna, kita coba ganti warna. Di simbologi kita belajar simbologi dulu, kita tes yang citra. Kita buat simbologi, double klik, masuk ke simbologi, masuk ke kategori. Kategorinya apa yang akan kita perlihatkan, warnanya, jenis, kita jenis. Nah ini kalau RAM-nya mau pakai yang mana, mau yang ini, misal yang seperti itu. Kemudian kita add our value, nah, keluarlah kebun seperti ini. Kalau mau dirubah kebun, misalnya warna kebun karena apa, ini warna kebun seperti ini. Oke, permukiman warnanya ini, biasanya sawah warnanya ini. Oke, biar kita kosong. Kenapa? Karena dia ini warna itu tadi warnanya warna representasi, jadi nggak bisa seenaknya kita pakai. Kebun kita coba ulangi lagi pakai warna apa ya, coba permukiman kita pakai warna violet, sawah kita pakai, di sini ada sawah nggak, ada warna kemudian kita oke. Nah, ini terbentuklah sebuah layout pewarnaan. Ini sawah, kebun,
sawah, kebun, ini sawahnya berapa hektar dia, kita tinggal membuat lokasi luasan kita pakai klik kanan, calculate geometry, propertinya kita buat di area dalam hitungan meter persegi, square meter, mau hektar mau apa terserah, kita buat meter square. Nih, keluarlah dia ukurannya. Ini kalau kita klik kanan di bawah sini kita ada numerik, ini bisa kita buat setiap 1000 ribuan kita akan dibuat seperti ini titik. Untuk memunculkannya di label di bidang, kemudian di label kita pakai bukan di awal tapi di expression. Buat jenis, ini adalah formulanya N VB new line N luas meter. Artinya akan tampil di label adalah label jenis, kemudian dia di bawahnya garis kedua adalah luas. Oke. Jadi kebun ini luasnya sekian, misalnya luasnya sekian, permukiman ini luasnya sekian. Itu sekelumit untuk pembuatan digitasi di Citra. Kemudian kita coba, ini selesai ya, kita keluarin citranya. Kalau pengen diperlihatkan dengan citra di bidang ini, kita buat transparan di display, kita buat transparan 80%. Oke, kelihatan ya, kita bidangannya kita buat 60%. Ya, seperti ini. Ini ada backgroundnya citra. Kalau saya hilangkan citranya seperti ini. Ini adalah gambaran dari objek itu sendiri. Itu dulu sementara. Setelah pasir pekerjaan kita save. Kalau seandainya data ini akan di save di MXD, maka kita pilih file save. Nah, ini formatnya adalah MXD. Dimana kalau seandainya kita buka lagi, formatnya bentuknya akan seperti itu. Data pelatihan di save di sini, kemudian di sini latihan pertama. Oke, save. Selesai, kita stop, kita save, kita stop. Kalau seandainya pengen ulangi lagi, ini saya dulu ya. Kita akan membuka data yang barusan kita buat, tinggal dibuka di add. Aduh, ini maluin aja nih, maaf. Ini Adnan yang buat kayak gini, sorry bos. Aduh, ini buka open. Kemudian latihan 1 open. Nah, maka dia akan kembali seperti semula. Gitu aja ya. Tinggal kita informasinya seperti yang sudah kita buat. Fungsinya silahkan buat, apakah fungsinya ini misal kebun sawit, kebun kelapa, kebun duku, boleh juga kebun janda ya. Oke, itu aja sementara, nanti kita lanjutkan ke yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G-boy coy.